Setelah sekian lama memendam, akhirnya Huyong pun mengutarakan perasaannya. Ia menambahkan jika dirinya sudah menyukai Hongju sejak 10 tahun yang lalu, saat ini dan di masa depan nanti ia akan tetap mencintainya. Mendengar hal itu, Hongju pun menjawab dan berkata, baik dulu, sekarang atau di masa depan, mereka tak akan pernah bisa bersama karena mereka adalah teman. Mendengar jawaban itu, Huyong pun tersenyum karena temannya kini sudah berciuman dengannya. Untuk menenangkan pikiran, Hongju pergi ke kedai sangpil. Sementara Huyong, ia terus tersenyum memikirkan adegan tadi dengan Hongju. Di sisi lain, di sebuah halte bus, Hongju mengingat sebuah momen. Dahulu kala, di halte bus yang sama, ia melihat Huyong di seberang jalan. Dan momen itu adalah terakhir kalinya ia melihat Huyong sebelum 10 tahun lamanya berpisah. Nostalgia itu terhenti setelah Hongju menerima ribuan pesan dari Junho yang terus meminta maaf, namun Hongju memilih mencuekannya. Diceritakan setelah menyadari perasaan dari keponakannya, sang paman dibantu oleh sang pil bekerja sama untuk menciptakan kedekatan untuk Huyong dan Hongju. Di sebuah akhir pekan, mereka pergi berlibur bersama, dan momen itu mereka ciptakan agar Hongju tidak canggung lagi dekat dengan Huyong setelah ciuman kemarin. Momen itu diganggu terus oleh Junho yang terus berkali-kali mengirimkan pesan. Hongju dan Huyong yang tadinya canggung, kini mulai nampak cair hingga menciptakan kebahagiaan. Di waktu yang sama, kesedihan menyelimuti Heijin yang saat itu menyatakan perasaannya kepada Sontek. Sebenarnya, Sontek sangat menyukai Heijin. Akan tetapi, karena dirinya yang gugup, ia malah secara tidak langsung menolak cinta Heijin. Kesedihan itu ia curhatkan kepada Hongju. Heijin berterus terang jika ia tidak menjalani hubungan dengan Sontek. Kebohongan itu sengaja ia lakukan agar ia bisa melihat Hongju hidup bahagia bersama Huyong, karena ia sangat ingin melihat sahabatnya itu menemukan kebahagiaan. Semua orang nampak kompak dalam menyatukan kedua sejoli ini. Mereka bahkan pulang terlebih dahulu dan sengaja meninggalkan mereka berdua di penginapan. Dan di momen itu, Hongju memohon agar Huyong tidak pergi lagi ke Amerika. 나도 미국 가는 거 싫어. Peristiwa tersebut menegaskan bagi mereka jika kini mereka telah resmi berpacaran. Keduanya benar-benar dibutakan oleh cinta. Setiap saat tidak mereka lewatkan untuk melepaskan rindu. Bahkan saat hendak tidur pun, Huyong tetap memaksa ingin melihat Hongju terlebih dahulu. Saat hendak melakukan kencan pertamanya, mereka dikejutkan akan kehadiran Heijin yang terus galau karena masih dicampakkan oleh Sontek. Hongju yang tak ingin Heijin merusak suasana lantas mengusulkan agar Heijin pergi menemui Sontek untuk segera memperjelas hubungannya. Semeninggalnya Heijin, masalah baru pun kembali muncul. Saat itu, sang paman memberitahunya jika ibu Huyong yang ada di Amerika kini sudah kembali ke Korea untuk membawa Huyong kembali. Tak hanya itu saja, ibu Huyong juga akan tinggal lebih lama di Korea untuk mengurus semua kekacauan di perusahaannya. Di samping itu, Hongju akhirnya menguatkan diri untuk memulai proyeknya dengan Junho. Junho sengaja memperlihatkan kenangan mereka dahulu dengan harapan agar Hongju bisa luluh dan menerimanya kembali. Akan tetapi, hal itu malah membuat Hongju ilfil dan semakin membenci Junho. Akibat stres yang berlebihan, membuat penyakit Junho kembali kambuh. Dan di dalam kondisinya itu, Junho memperjelas semuanya akan kepergiannya dahulu. Ia juga memohon agar Hongju mau mengerti akan kondisinya saat itu. Namun sayang, Hongju tak gentar sedikit pun. Mendengar penjelasan itu, ia bahkan menegaskan jika dirinya sudah menyukai orang lain. Puncaknya, Hongju bertekad mengundurkan